Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kembali lagi dengan saya di praktikum kimia dasar. Kita akan mulai praktikum penentuan code and PowerPoint. Maksud dan tujuannya yang pertama menentukan titik kabut untuk produk minyak bumi. Yang kedua menentukan titik tuang untuk produk minyak bumi. Alat dan bahan pertama tabung, penjajah sebagai tempat sampel, kemudian termometer, kemudian bat sebagai tempat pengkondisian sampel. Kemudian sampelnya di sini nanti kita ambil minyak bumi ya, oli. Kemudian es batu sebagai pendingin dan garam atau NaCl. Dasar teorinya Anda bisa membaca di buku petunjuk praktikal. Intinya titik kabut adalah temperatur terendah di mana malam parafin atau bahan lain mulai mengkristal atau memisahkan diri dari lautan apabila minyak bumi didinginkan. Titik kabut ditentukan dengan jalan mendinginkan contoh minyak, dan setiap penurunan suhu yang merupakan kelipatan 1 derajat Celcius diamati apakah pada dasar tabung uji terbentuk kabut suhu, di mana pada dasar tabung uji mulai terbentuk kabut kristal malam parafin. Itu dicatat sebagai titik contoh kabut. Kemudian yang kedua, titik tuang adalah temperatur terendah di mana minyak bumi masih dapat dituang atau mengalir apabila didinginkan. Titik tuang ditentukan dengan jalan mendinginkan contoh minyak, dan setiap penurunan suhu merupakan kelipatan 3 derajat Celcius. Dilakukan uji sifat alir contoh. Suhu tertinggi di mana contoh tidak mengalir dicatat sebagai titik padat. Selanjutnya, sesuai dengan definisi, titik tuang tersebut diperoleh dengan menambah 3 derajat Celcius kepada titik padat. Titik kabut dan titik tuang dapat digunakan sebagai petunjuk mengenai besarnya kandungan malam relatif dan minyak bumi dan produknya. Di samping itu, titik tuang juga menunjukkan suhu terendah di mana minyak bumi dan produknya masih dapat dipompa. Prosedur kerja, kita ambil sampel, kemudian dimasukkan dalam tabung kaca. Kemudian siapkan es batu dan air secukupnya. Masukkan termometer ke dalam bat, amati temperatur dan kondisi sampel yang diteliti setiap 3 menit. Kemudian baca temperatur pada saat terjadi kabut dan lanjutkan sampai sampel membeku. Kemudian keluarkan tabung yang berisi sampel dari dalam bat pada kondisi sampel masih membeku. Diamkan pada suhu kamar. Kemudian amati perubahan temperatur pada saat seluruh permukaan sampel dapat dituangkan. Catat temperatur tersebut sebagai titik tuang. Demikian teorinya. Nanti kita akan mulai praktek yang diperagakan oleh teman kalian, Mas Isyam. Mungkin saya cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi hari ini kita akan menentukan atau kita melakukan praktikum cloud and PowerPoint. Jadi tujuannya tadi sudah dijelaskan oleh Bapak Haris. Yang pertama adalah menentukan titik kabut cloud point. Titik kabut itu ketika kita masukkan ke dalam es, ini fluida ini akan berkabut, akan yaitu kayak membeku gitu kan. Sebelum membeku itu ada kabutnya. Kemudian yang kedua adalah menentukan titik tuang. Ketika fluida ini sudah membeku, kita ambil, kemudian kita diamkan di suhu ruangan hingga fluida ini menjadi cairan lagi. Dari beku menjadi cairan itu nanti kita akan menghitung berapa waktunya. Nah, itu yang dinamakan titik cloud and titik pour. Nah, di sini ada alat dan bahannya. Yang pertama adalah bed atau termos ini. Termos ini ada isi es batu. Es batu ini sudah diberikan natrium klorida untuk menjaga kestabilan dinginnya. Kemudian ada tabung reaksi. Ini akan fluidanya akan diberikan di sini. Kemudian menggunakan termometer juga. Ini
tabung reaksi sudah saya isi fluida yaitu oli. Nah, kita yang pertama adalah menghitung suhu pada oli ini terlebih dahulu. Diperhatikan baik-baik karena ini interval 10 detik setiap pengambilan datanya, jadi harus presisi dan harus benar-benar memperhatikan. Oke, suhu yang pertama adalah 28 derajat Celcius. Jadi kalian nanti amati di tabel pengamatan itu 28 derajat Celcius waktu 10 detik. Jadi waktunya nanti diisi 10 detik semua. Intervalnya itu 10 detik adalah waktu interval. Nanti kita tiap 10 detik ambil data pengamatan atau ambil suhu yang ada pada fluida ini. Kita masukkan fluida ini, kemudian kita aktifkan stopwatch. Tiap 10 detik kita harus hitung. Ini 2008 7, 8, 9. Oke, kita ambil kita amati ini menjadi 25 derajat Celcius dan kita aktifkan lagi. Oke, kita ambil lagi 10. Ini menjadi 24 derajat Celcius. Pengambilan kedua kita aktifkan lagi. Oke, pengambilan ketiga kita hitung. Suhu menjadi 22 derajat Celcius. Kita ambil lagi. Nah, kita pengambilan data ini hingga fluida yang tadi kita masukkan ke dalam ini menjadi beku dan tentunya berkabut. Kita ambil lagi 10 detik. Menjadi 20 derajat Celcius. Jadi nanti fluida ini akan mengeluarkan kabut gitu. Nah, itu kita tentukan nanti titik kabutnya pada berapa derajat Celcius. Oke, kita ambil lagi. Suhu menjadi 19 derajat Celcius. Tunggu hingga mengeluarkan kabut. Oke, kita ambil lagi. Suhu menjadi 14 derajat Celcius. Oke. Kita ambil lagi. Nah, ini sudah terjadi sebuah kabut ya teman-teman. Jadi kita ambil titik ini sebagai titik kabut nanti. Oke. Kita cek suhunya berapa. Suhunya 10 derajat Celcius, teman-teman. Kita tekan lagi hingga beku. Dan ini sudah beku, teman-teman. Oke, kita hentikan, kita cek suhunya berapa, titik bekunya. Oke, teman-teman. Ambil suhunya, dia membeku pada suhu 5 derajat Celcius. Dia membeku pada suhu 7 derajat Celcius. Maaf. Nah, ya, 7 derajat Celcius. Dia membeku pada suhu 7 derajat Celcius. Kemudian kita diamkan pada suhu ruangan untuk menentukan float and flow. Kita dari 7 derajat Celcius, kemudian kita diamkan di sini dan masuk ke dalam tabel pengamatan kedua. Kita hitung setiap 10 derajat Celcius setiap 10 detik. Oke, kita mulai dari sekarang. Oke, kita cek. Ini suhunya menjadi 10 derajat Celcius. Kemudian kita cek lagi di dalam. Oke. Suhunya menjadi
12 derajat Celcius. Kemudian kita hingga 10 detik hingga ini menjadi cairan, benar-benar cairan. Oke, kita cek lagi. Ini sudah pada suhu 13 derajat Celcius. Kita tuang lagi. Kita cek lagi. Ini berada pada suhu 15 derajat Celcius. Hingga cairan ini benar-benar menjadi cairan. Oke, ini sepertinya sudah menjadi cairan. Kita hitung suhunya terakhir. Suhunya menjadi 20 derajat Celcius, teman-teman. Jadi ini menjadi cairannya. Tadi dari beku ini sudah menjadi cairan. Dalam video kalian bisa menyimak tadi pada suhu berapa saja setiap penghitungan pengambilan data, kemudian kalian teliti berapa saja suhunya yang tercatat. Ketika saya mengucapkan tadi titik bekunya atau titik cloudnya dia menjadi kabut itu pada detik berapa, dan ini menjadi cairan tadi pada detik keberapa. Oke, dari saya cukup sekian. Saya kembalikan ke Bapak Haris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.